Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Brilianti dari Prodi S1 Pendidikan Kimia dengan nomor induk mahasiswa 202210007. Dalam video kali ini saya akan berbicara tentang pelapisan sosial dan kesamaan derajat. Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang hidup bersama dalam waktu yang cukup lama. Tentunya di dalam masyarakat kita dapat menemui berbagai macam variasi, yaitu hal yang tidak sama. Unit terkecil masyarakat terdiri dari keluarga, yaitu ibu, bapak, dan anak. Di kantor ada atasan, bawahan. Di perusahaan ada majikan dan buruh. Bahkan dalam penduduk pun kita dapat menemukan kategori penduduk berpendapatan rendah, penduduk berpendapatan tinggi, dan penduduk berpendapatan sedang. Kenyataan-kenyataan ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia maupun di alam terdapat tingkatan atau lapisan. Lapisan merupakan keadaan yang berlapis-lapis atau bertingkat. Istilah pelapisan diambil dari kata stratifikasi. Adapun menurut Pitirim Asarokin mengatakan bahwa pelapisan sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Wujud dari gejala stratifikasi sosial yaitu adanya tingkatan tinggi dan rendah. Inti lapisan-lapisan di dalam masyarakat adanya karena tidak ada keseimbangan hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta pembagian nilai-nilai sosial. Di dalam masyarakat, tentunya ada sesuatu yang paling dihargai. Bagi masyarakat agraris, tanah adalah sesuatu yang paling dihargai, sedangkan bagi masyarakat industri, uang adalah sesuatu yang paling dihargai. Dengan demikian, lapisan berarti bahwa dalam masyarakat ada sejumlah masyarakat yang mempunyai posisi yang berbeda-beda di dalam tata tertib sosial masyarakat. Setiap individu anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban akan terlihat dalam kedudukan dan peranan yang akan dijalankan oleh individu tersebut. Kedudukan dan peranan merupakan unsur terbentuknya pelapisan. Terjadinya pelapisan sosial. Terjadinya pelapisan sosial ada dua. Yang pertama, terjadi secara sendirinya, dan kedua, terjadi secara sengaja. Terjadi dengan sendirinya. Pada pelapisan yang terjadi dengan sendirinya, maka kedudukan seseorang pada suatu sastra tertentu adalah secara otomatis. Misalnya karena usia tua, memiliki kepandaian yang lebih, atau kerabat membuka tanah seseorang yang memiliki bakat seni atau sakti. Terjadi dengan sengaja. Dalam lapisan ini disusun dengan sengaja ditujuan untuk mengejar tujuan bersama. Dalam pelapisan ini ditentukan secara jelas dan tegas adanya wewenang dan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang. Kesamaan derajat. Cita-cita kesamaan derajat sejak dulu telah diidamkan oleh manusia. Agama mengajarkan bahwa setiap manusia adalah sama. PBB juga mencita-citakan adanya kesamaan derajat. Terbukti dengan adanya Universal Declaration of Human Rights yang lahir tahun 1948 menganggap bahwa manusia mempunyai hak yang dibawanya sejak lahir, yang melekat pada dirinya. Beberapa hak itu dimiliki tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, atau kelamin. Karena itu bersifat asas secara universal. Indonesia sebagai negara yang lahir sebelum Declaration of Human Rights juga telah mencantumkan dalam pasal-pasal UUD 1945 hak-hak asasi manusia. Pasal elit dan massa. Dalam pengertian umum, elit menunjukkan sekelompok orang yang dalam masyarakat menempati kedudukan tinggi. Dalam arti lebih tertentu, dan khususnya golongan kecil terkemuka di bidang-bidang tertentu. Dalam cara pemakaiannya yang lebih umum, elit dimaksudkan posisi di dalam masyarakat di puncak struktur-struktur sosial yang terpenting, yaitu posisi tinggi di dalam ekonomi, pemerintahan, aparat kemiliteran, politik, agama, pengajaran, dan pekerjaan-pekerjaan dinas. Ada dua kecenderungan untuk menentukan elit dalam masyarakat, yaitu yang pertama, perama menitik beratkan pada fungsi sosial, dan yang kedua,
mempertimbangkan yang bersifat moral. Istilah massa dipergunakan untuk menunjukkan suatu pengelompokan kolektif lain yang elementer dan spontan, yang dalam beberapa hal menyerupai crowded, tetapi yang secara fundamental berbeda dengan yang dalam hal-hal lain. Massa diwakili oleh orang-orang yang berperan, serta dalam perilaku, misal seperti mereka yang terbangkitkan minatnya oleh beberapa peristiwa nasional, mereka yang menyebar di berbagai tempat, mereka yang tertarik pada suatu peristiwa pembunuhan sebagai diberitakan dalam pers, atau mereka yang berperan serta dalam suatu migrasi dalam arti luas. Ciri-ciri massa yaitu keanggotaannya berasal dari semua lapisan masyarakat atau strata sosial, meliputi orang-orang dari berbagai posisi kelas yang berbeda, dari jabatan kecakapan, tingkat kemakmuran, atau kebudayaan yang berbeda-beda. Orang bisa mengenali mereka sebagai massa, misalnya orang-orang yang saling mengikuti peradilan tentang pembunuhan misalnya melalui pers. Yang kedua, massa merupakan kelompok anonim, atau lebih tepat, tersusun dari individu-individu yang anonim. Yang ketiga, sedikit interaksi atau bertukar pengalaman antar anggota-anggotanya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.